Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Al-qail al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala ila akhiril ayah. Wa qala aidan inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sudah menunaikan kewajiban subuh secara baik. Kita laksanakan itu sebagai bentuk pengabdian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam sebagai agama, kita fahami bahwa dia adalah agama amal. Agama yang menjadi bernilai bukan hanya dengan niat baik, tetapi juga dengan perbuatan. Nah, Islam memotivasi kita agar senantiasa dalam perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tergantung dengan waktu-waktu yang ada dan sudah ditentukan oleh Allah kelebihan masing-masing. Itulah sebabnya Allah memotivasi kita dengan seluruh bulan di antara 12 dalam setahun itu sama-sama ada amalan yang dimotivasi. Kesimpulan sementaranya adalah bahwa setiap bulan dalam setahun itu agar makhluk Allah, agar hamba Allah, agar orang beriman itu senantiasa berbuat kebajikan. Nah, karena sekarang kita berada dalam bulan terakhir di bulan atau di penanggalan tahun Hijriah, yakni bulan Zulhijjah, maka agama juga mengingatkan dengan baik. Jangan lewati bulan Zulhijjah itu otomatis begitu saja. Ada amalan-amalan di dalamnya yang Allah akan berikan pahala, imbalan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini pemirsa sekalian kita angkat amalan di 10 awal di bulan Zulhijjah itu. Nah, pemirsa sekalian, saya izin mengulangi untuk menyegarkan umat Islam menyanyikan untuk menghafal bulan Islamnya. Saya sebutkan pemirsa sekalian, kalau yang ibu-ibu, bapak-bapak, ahli ilmu sudah hafal ini urutan bulan Hijriah. Tapi saya sebutkan dulu. Pertama itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhajji. Bulan ke-12. Apa artinya, Ustaz? Kita sebut dulu ini. Jangan sampai kita sudah beramal di dalamnya, belum tahu apa itu bulan Zulhajji. Nah,
Zulhijjah seperti penyebutan kita itu 2 kalimat di situ. Ada kata zu, yang kedua al-hajji. Apa artinya zu? Kalau dibaca dalam bahasa Arab ini tergantung kalimat yang di depannya. Kalau dia awal maka dibaca zu al-hajji. Kalau ada huruf di depannya, ada kalimat yang mendahulunya, biasa dibaca zi. Dua-duanya benar. Ya, pemirsa sekalian. Apa artinya zu? Artinya yang punya. Kalau ada orang Dzulqarnain, itu bukan Zul. Dzulqarnain artinya orang yang punya 2 tanduk. Kalau ada orang disebut Dzulyadain, punya 2 tangan. Kalau disebut Dzumalin, itu memiliki banyak harta. Dzu'ayalin memiliki keluarga. Nah, itu artinya zu, pemilik. Nah, karena ini namanya Zulhijjah, itu artinya yang memiliki haji. Apa artinya pemirsa sekalian? Ini fikhnya di sini. Ibadah haji yang pokok itu hanya terjadi dalam bulan Zulhijjah. Hanya ada tambahannya, Dzulqa'dah orang sudah bisa berangkat, tapi itu baru ziarah-ziarah. Ziarah kena Paktilak Rasulullah SAW, seluruh masjidnya, makamnya, tempat-tempat menerima wahyu, di mana dia bertahanus, semuanya itu bisa diziarahi di bulan Dzulqa'dah. Di Zulhajji terutama lagi yang terakhir, ini penting pemirsa sekalian. Pelaksanaan inti haji itu di 3 hari, 7, 8, 9 atau 8, 9, 10. Puncaknya haji terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah di wukuf di Arafah. Jadi bulan haji pemirsa sekalian hanya di dalamnya sah atau terhitung kewajiban haji, terutama wukuf di Arafah, tepatnya tanggal 9 itu haji sah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayo secara ikhlas kita saling mendoakan Bapak Ibu yang sudah pernah haji, dikasih kesehatan dan kesempatan oleh Allah lagi, kita semuanya bisa minimal bisa mengulangi umrah. Betapa enaknya menziarahi tempat-tempat yang dilalui, bahkan tempat turunnya Al-Quran di Makkah sana. Masya Allah. Nah, sesuai tema kita, amalan apa? Amalan-amalan yang dianjurkan di dalam awal Zulhijjah itu mulai 1 sampai terutama 10, ya. Amalan-amalan di dalamnya luar biasa pahalanya pemirsa sekalian.
yang paling mudah kita sebut adalah puasa. Karena ini yang banyak. Puasa di dalamnya, fikihnya gini. Puasa itu dibagi dua. Kenapa dibagi dua, Ustaz? Ini penjelasannya nih. Puasa 1, 2, 3, sampai 9 Zulhijjah itu afdol. Terbagi dua, yang saya maksud terbagi dua, 1 sampai 9 itu sunnah bagi orang yang tidak sedang haji di tanah suci. Ayo perhatikan. 1 sampai 9 Zulhijjah puncaknya itu disunnahkan, dianjurkan puasa seluruh umat Islam yang tidak sedang berhaji. Kalau begitu, bagi yang sedang haji apa? Bagi yang sedang haji dianjurkan berpuasa tanggal 1 sampai 7-nya. Tentu sesuai kondisi di sana yang menyebabkan ia tetap sehat untuk menuju wukuf di Arafah yang merupakan perjuangan besar situ itu. Nah, kalau 1 sampai 7 bagi yang berhaji, bagaimana 8 dan 9-nya? Tidak terlalu diutamakan. Ayo paham pemirsa sekalian? Kita menyebut pagi ini bahwa disunahkan puasa, diutamakan puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, ya. Bagi yang sedang berhaji dianjurkan 1-nya sampai 7-nya saja, 8 dan 9-nya tidak diutamakan. Nanti ada penjelasannya. Ada enggak dalilnya? Insya Allah ada. Nah, jadi bagi kita yang tidak sedang berhaji, keluarga yang kita tertinggal di sini, itu sampai 9-nya dilakukan. Nah, pemirsa sekalian, saya bacakan dalilnya. Karena ibadah itu harus dengan dalil. Nah, dalilnya begini. Ma min ayyamin ahabbu ilallah. Tiada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Ayyuta'abbada lahu min asyri dzilhijjah. Yang 10 harinya itu paling dicintai ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Zulhijjah itu. Ya'dilu shaimin kulla yaumin bisyamin. Pahala puasa di dalamnya itu luar biasa pahalanya. Dinilai sebagai ibadah sunnah. Dan ibadah-ibadah di dalamnya, di malamnya yang kita lakukan, entah zikir, entah baca Quran, itu sama dengan wa qiyamu kullu lailatin bi qiyami lailatul qadri. Nilainya pemirsa sekalian, Allah berikan informasi. Allah yang menilai, ini hak prerogatif Allah untuk bulan Zulhijjah. Apa itu? Sama dengan nilainya Ihya'u Lailatul Qadri. Sebuah keistimewaan yang bisa kita pedomani betapa mulianya. 2 ibadah saja dulu kita sebut. Yang puasa 1 sampai 9. Luar biasa, semuanya dihitung luar biasa pahalanya di sisi Allah. Yang beribadah di malam hari, entah berzikir, entah baca 1-2 ayat. Saya tidak bilang 1 juz. Kenapa? Banyak pemirsa sekalian di antara kita jadi sulit baca Qur'annya karena niatnya 1 juz 1 kali ngaji. Jadi sulit. Kita rubah teknisnya. Niatkan setengah halaman atau 1 halaman. Tidak sampai 4 menit. Baca malam-malam itu agar dapat pahalanya ini pemirsa sekalian. Itu keutamaan ibadah di 10 awal Zulhijjah ini. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kalau penjelasannya Ustaz tentang orang yang berhaji tidak diutamakan puasa di 8 dan 9. Jadi 8 itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kita di sini sangat dianjurkan. Kalau hari 9 itu disebut dengan hari Arafah. Saya sebutkan dulu dalilnya tentang hari Arafah ya, pemirsa sekalian izin.
hari Arafah itu yang puasa di tanggal 9 Zulhijjah lebih istimewa lagi. Kalau 1 sampai 9 tadi itu nilainya. Tapi khusus pada saat orang wukuf di padang Arafah. Di luar Makkah, termasuk kita di tanah air ini, melakukan ibadah puasa, itu pahalanya luar biasa adalah yukaffiru sanataini. Menutupi, Allah ampuni dosa kita 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Kalau setahun sebelumnya Ustaz, itu jelas. Kenapa jelas? Ya memang kita sering geser-geser pulpen di meja. Kalau kita yang di pasar, wah, sering lidah bersumpah yang tidak sesuai harganya. Berbagai kehidupan ada tantangannya. Dan kita tahu itu dosa. Itu yang lewat Ustaz. Itu pasti diampuni oleh Allah. Apa maknanya kalau yang setahun akan datang? Maknanya ini yang penting. Melahirkan, saya kepalkan tangan ini pemirsa. Kekuatan, komitmen untuk tidak melakukan kerendahan yang sama. Dan itu tanda diijabahnya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sekecil ini, perbuatan yang salah ini bisa saya tinggalkan. Itu artinya. Jadi diampuni dosa yang akan datang adalah menjadi ada prinsip, ada visi, ada kekuatan, ada janji untuk melakukan kesalahan yang sama. Tidak boleh dimaknai secara rendah, secara tekstual. Oh kalau gitu alhamdulillah, saya puasa Arafah saja. Boleh lagi hari esoknya itu main-mainin takaran, dusta-dusta lagi, geser-geser pulpen lagi. Kira-kira gitu. Bukan begitu maknanya. Tapi makna puasa 9 Zulhijjah adalah diampuninya dengan sebuah komitmen yang bersih, yang mendatangkan, melahirkan jiwa kemanusiaan kita. Sejatinya manusia yang bersih, tidak melakukan kesalahan. Itu komitmen. Itulah sebabnya Nabi SAW tidak pernah tinggalkan 9 ini, kecuali pada saat haji. Ayo pemirsa sekalian, kecuali hanya Nabi tidak puasa hari Arafah itu pada saat melakukan ibadah haji dan wukuf di Arafah. Jadi musim haji setelah Nabi pindah ke Madinah itu, kesempatan berhaji itu kan 11 tahun. Maka Nabi setiap kali tidak di Makkah haji, karena tidak tiap tahun Nabi haji itu. Ini harus difaham. Tidak tiap tahun Nabi dari Madinah menuju Makkah, baik karena kesibukan dakwah lain maupun karena suasana politik Quraisy saat itu. Kita ingat salah satu di antaranya pemirsa sekalian, Nabi pernah mau haji, terhalang di Hudaybiyah, mengakibatkan Nabi harus kembali nanti tahun depannya. Ini menegaskan kepada kita 2 hal. Ibadah hajinya tidak setiap tahun, dan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Arafah kalau sedang tidak haji. Pada saat haji tidak puasa Arafah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereview tema keutamaan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah itu, niatnya adalah agar kita makin banyak amal, makin komitmen dan menikmati dengan puasa-puasanya itu. Saya paham hari ini banyak di antara pemirsa yang sudah puasa di awal bulan Zulhijjah ini. Baik, saya janji tadi pemirsa sekalian bahwa Nabi itu tidak puasa 9 Zulhijjah pada saat dia sedang di Arafah. Mana dalilnya? Nah, saya baca hadisnya. An Ummi Fadl, diriwayatkan dari Ummi Fadl bintil Harith. Ummi Fadl ini binti Haris. Inna nasan, sesungguhnya banyak manusia, tamaru inda yaumi Arafah, pada saat melihat Nabi di Arafah. Berbeda pendapatlah orang-orang yang hadir saat itu. Fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menganggap bahwa Nabi puasa. Faqala ba'duhum wa huwa sha'imun wa qala ba'duhum laisa bisha'imin. Sebagian manusia berkata Nabi puasa. Sebagian berkata tidak. Bagaimana puasa panas matahari? Kira-kira gitu. Pokoknya adalah diskusinya para manusia saat itu. Nah, Ummi Fadl seorang ibu yang cerdas. Ummi Fadl ini adalah orang yang punya modal untuk masuk ke era medsos. Apa kaitannya Ustaz? Menghadapi era medsos, sikap Ummi Fadl ini benar. Ayo kita lihat. Pada saat orang berdebat, beda faham, bahwa puasakah Nabi di hari Arafah atau tidak, maka Ummu Fadl ambil cara. Fa arsalat ilaihi biqadahin labanin. Ummi Fadl meminta orang, jadi dia siapkan satu tempat susu, satu gelas lah kita istilahan, biqadahi labanin, satu tempat susu, dikirim ke Nabi yang sedang ada di Arafah. Wa huwa waqifun ala ba'iratin. Dia sedang wukuf, tapi pada saat itu dia masih di kendaraan. Belum turun maksudnya pemirsa sekalian. Pasyaribahu, orang yang bawakan tadi ini diserahkan ke Nabi. Dia di padang Arafah itu. Apa sikap Nabi? Fasyaribahu, maka Nabi meminumnya. Tenanglah Ummi Fadl bintil Harith, bahwa pendapat yang benar di antara diskusi orang-orang banyak di saat itu, bahwa Nabi tidak sedang puasa pada saat di Arafah. Karena buktinya dikirimkan satu gelas susu, kalau bahasa kita. Nabi meminumnya siang hari. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, ada maknanya. Itulah, kita bagi. Kalau 1 sampai 7 puasa orang di Makkah, itu juga dianjurkan. Tapi 8, terutama 9-nya, Nabi sudah mencontohkan lewat satu hadis Ummi Fadl tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tidak puasa di hari Arafah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Nabi memberikan pesan yang luar biasa. Bahwa apalagi misalnya tahun ini, diperkirakan mencapai panasnya itu 48 derajat, bahkan mendekati 49 derajat Celcius. Nabi sebagaimana ilham dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan. Dahulukan yang bisa menyamankan kamu
punya tenaga untuk wukuf di Arafah. Puasa Arafahnya include kira-kira begitu bahasa kita, penjelasan kita kepada jamaah. Pada saat kamu wukuf dengan baik, sehat, bisa berzikir, walaupun tidak sedang puasa, Allah sudah kasih keistimewaan. Inilah nikmatnya berislam, pemirsa sekalian. Ibadah-ibadah itu tidak dimaknai secara teks semata. Sampai, khusus kita yang di tanah air sangat dianjurkan puasa Arafah itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan utama di 10 awal Zulhijjah itu yang saya sebutkan tadi ya, kalau kita pointerkan adalah puasa 1 sampai 9-nya bagi yang di tanah air yang menunaikan ibadah haji. Saudara kita sedang ibadah haji itu dianjurkan hanya 1 sampai 7. Sementara tambahan ibadah di Zulhijjah itu selain puasanya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi memperbanyak sedekah. Ini pahalanya seperti yang disampaikan oleh hadis tadi. Puasa saja yang sunnah itu luar biasa pahalanya. Sampai kita bersedekah kepada orang-orang yang butuh, itu hanya Allah yang tahu nilai pahalanya. Ustaz katakan di tema 1 sampai 10. Kalau di 10-nya Ustaz, 10-nya juga luar biasa ibadah di dalamnya. Tapi tidak boleh puasa. Karena haram puasa, seperti yang kita maklum pemirsa sekalian, ada ibadah utama di dalamnya, yakni salat Idul Adha dan menjadi dermawan semuanya. Kita dianjurkan saling memberi, saling meminumkan, saling memberi minuman-minuman yang terbaik. Cara minumnya, coba ayo kita fahami ini. Sekali lagi saya kembali, inilah keistimewaan agama Islam. 1 sampai 9 dianjurkan puasa, di 10-nya ada Idul Adha, diharamkan puasa. Maknanya apa? Agar terjalin silaturahim. Silaturahim dalam bentuk saling memberikan minuman dan makanan. Diharamkan puasa. Apa artinya? Setelah seseorang beribadah mahdha kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dinilai oleh Allah dengan sempurna kalau tidak baik silaturahimnya. Itulah sebabnya saling mengantar ucapan-ucapan yang baik itu dengan makanan-makanan sehingga tidak boleh puasa. Bahkan di dalamnya ada ibadah yang istimewa yang kita sebut dengan kurban atau pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah kita semuanya sudah terdaftar di masjid-masjid kita. Kiranya cukup ini dulu pemirsa sekalian tentang kurban. Insya Allah kita elaboratir tersendiri. Mudah-mudahan kita semuanya lewat Zulhijjah ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah kita diterima di sisinya. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.